Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, saya sebagai moderator dari kelompok 2 akan memperkenalkan materi yang akan kami bahas, yaitu mengenai konsep mol yang terdiri dari 4 poin. Yang pertama, tentang mol. Yang kedua, massa atom relatif dan massa molekul relatif. Yang ketiga, rumus empiris dan rumus molekul. Yang keempat, hukum kekekalan massa. Dalam hal ini yang akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kepada mereka dipersilakan. Apa itu konsep mol? Konsep mol merupakan salah satu faktor untuk perhitungan dan juga penyetaraan di dalam reaksi kimia. Konsep mol erat kaitannya dengan penyetaraan reaksi kimia. Reaksi kimia adalah reaksi perubahan dari zat bereaksi reaktan menjadi zat hasil reaksi produk. Reaksi kimia terdiri dari reaksi pembakaran, pembentukan, penguraian, dan penetralan. Reaksi-reaksi tersebut dipengaruhi oleh jenis reaktan maupun produk. Membahas masalah reaksi kimia tidak bisa lepas dari suatu persamaan. Persamaan tersebut menunjukkan hubungan kuantitatif antara reaktan dan produk, sehingga disebut sebagai persamaan reaksi. Contoh persamaan reaksi pembentukan air adalah 2H2 tambah O2 menjadi 2H2O. Baiklah, dari penjelasan Khairina, kita dapat mengetahui konsep mol itu apa. Saya sendiri akan menjelaskan pengertian mol itu apa. Mol adalah satuan terkecil dari jumlah zat yang diperoleh dari hasil bagi massa zat tersebut terhadap massa atom relatif atau massa molarnya. Mol berasal dari kata moles yang memiliki arti sejumlah massa atau dalam arti lain sejumlah kecil massa. Dalam bidang kimia, mol merupakan satuan jumlah dari suatu zat. Dalam bidang fisika, mol memiliki definisi standar sebagai jumlah massa zat yang mengandung partikel sebagai atom yang terdapat dalam 12 gram Celcius min 12. Jadi, standar dari perhitungan mol adalah 12 gram Celcius min 12. Secara matematis, dalam bidang kimia, mol didefinisikan sebagai satuan jumlah zat yang diperoleh dari hasil bagi massa zat tersebut terhadap massa atom relatif atau massa molarnya. Jika dituliskan rumusannya yaitu mol sama dengan massa per AR atau mol sama dengan massa per MR. Berdasarkan rumus tersebut, satuan dari nilai mol adalah mol, sedangkan satuan massa adalah gram. Mari kita lihat contoh soal berikut. Contoh soal, hitunglah volume gas CO2 sebanyak 11 gram pada keadaan setimpal. Diketahui energi CO2 sama dengan 44. Relatif dan massa molekul relatif. Yang pertama, massa atom relatif atau AR, yaitu suatu kuantitas fisik yang tak berdimensi. Dalam definisi modernnya, ia merupakan perbandingan massa rata-rata atom suatu unsur dalam satu sampel yang diberikan terhadap satu satuan massa atom. Atom relatif bisa kita lihat dalam sistem periodik yang terletak pada ujung kanan atas. Yang kedua, massa molekul relatif atau MR. Massa molekul relatif adalah massa suatu molekul yang diukur dalam satuan massa atom. MR adalah gabungan dari beberapa AR. Molekul berbeda dengan senyawa yang sama mungkin memiliki massa molekul yang berbeda karena mengandung isotop yang dari suatu unsur yang berbeda. Contohnya, diketahui massa atom relatif O16, Al27, dan S32. Tanya,
Hitunglah massa molekul dari Al2SO4 3 kali. Jawab, Mr dari Al2SO4 3 kali adalah 2 kali atom relatif Al tambah 3 kali atom relatif S tambah 12 kali atom relatif O sama dengan 2 kali 27 ditambah 3 kali 32 ditambah 12 kali 16 sama dengan 54 tambah 96 tambah 192 sama dengan 342. Jadi atom molekulnya adalah 342. Rumus empiris. Rumus empiris atau komposisi kimia dari suatu senyawa kimia adalah ekspresi sederhana jumlah relatif setiap jenis atom atau unsur kimia yang dikandungnya. Suatu formula empiris tidak memberikan gambaran mengenai isomer, struktur, atau jumlah absolut atom. Contohnya CH3, CH2O. Rumus molekul. Rumus molekul adalah rumus kimia yang menyatakan jumlah atom-atom dari unsur yang menyusun suatu molekul senyawa, sehingga molekul menyatakan susunan dari molekul zat. Misalnya, rumus molekul dari air yaitu H2O, artinya dalam satu molekul air terdapat 2 hidrogen dan 1 oksigen. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal. Contoh soal, terdapat suatu senyawa organik yang tersusun dari 40% karbon, 6,6% hidrogen, dan sisanya oksigen. Massa atom relatif karbon sama dengan 12, hidrogen sama dengan 1, oksigen sama dengan 16. Jika massa molekul relatifnya sebesar 90, maka tentukan rumus empiris dan rumus molekul senyawa organik tersebut. Yang dimaksud dengan rumus empiris dan rumus molekul senyawa organik adalah rumus empiris adalah ekspresi sederhana jumlah relatif setiap jenis atom yang dikandungnya. Sedangkan rumus molekul senyawa organik adalah rumus yang menyatakan jumlah atom-atom dari unsur-unsur yang menyusun satu molekul senyawa. Jadi pertama kita mencari rumus empiris terlebih dahulu. Diketahui karbon sama dengan 40%, hidrogen sama dengan 6,6%, oksigen. Di sini oksigennya kita belum ketahui berapa banyak persennya. Jadi kita cari terlebih dahulu dengan cara karbon tambah hidrogen tambah oksigen sama dengan 100%. Karbon 40% tambah 6,6% tambah oksigen sama dengan 100%. Kita jumlahkan 40% dengan 6,6% ini. Jadi 6,6% oksigen. 46,6% ini kita pindah ruaskan. Jadi 100 kurang 46,6 sama dengan 53,4%. Jadi hasil O-nya 53,4%. Setelah kita ketahui banyak O. Setelah kita ketahui O-nya, kita mencari rumus empirisnya dengan cara mensederhanakan hasil ini. Molekul karbon berbanding dengan molekul hidrogen berbanding molekul oksigen. Molekul karbon 40 per 12. Gimana kita dapat 12? 12-nya ini adalah massa atom relatifnya.
1, 6,6 menjadi 2, 3,3 menjadi 1. Jadi di sini rumus empiris yang dimaksud dengan rumus empiris adalah ekspresi sederhana jumlah relatif setiap jenis atom. Jadi jumlah atom dari CHO yaitu C-nya 1, H-nya 2, O-nya 1. Jadi CH2O. Rumus empirisnya yang kita dapat. Yang kedua, rumus molekul senyawa organik. Rumus molekul senyawa organik ini berkaitan dengan rumus empiris tadi. CH2O dalam kurung NMR. MR ini adalah massa molekul relatif. Jadi MR-nya telah kita ketahui yaitu 90, sebanyak 90. Karbon tambah 2 massa relatif massa atom relatif hidrogen 3 tambah 1 oksigen. N sama dengan 90. Kenapa ini 1? Terdapat 1, 2 dan 1. Ini adalah hasil sederhana dari molekul tadi. Ini kita jadi 1. Massa atom relatif C sama dengan 12. Sudah ada ketentuannya 12 kali 1 kali 12 tambah 2 kali 1 tambah 1 kali 16. N sama dengan 90. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu. 12 tambah 2 tambah 16 N sama dengan 90. Kita jumlahkan 12 tambah 2 tambah 16 sama dengan 30. N 90. 30 ini kita pindah ruaskan menjadi 90 bagi 30 sama dengan 3. CH2O dalam kurung NMR
Jadi MR-nya telah kita ketahui, yaitu 90, sebanyak 90. Relatif karbon tambah 2 massa relatif massa atom relatif hidrogen Kenapa ini 1? Terdapat 1, 2, dan 1. Ini adalah hasil sederhana dari molekul tadi. Ini. Kita jadi 1. Massa atom relatif C sama dengan 12. Sudah ada ketentuannya, 12 kali 1 kali 12 tambah 2 kali 1 tambah 1 kali 16. N sama dengan 90. Jadi kita jumlahkan terlebih dahulu. 12 tambah 2 tambah 16 N sama dengan 90. Kita jumlahkan 12 tambah 2 tambah 16 sama dengan 30. N 90. 30 ini kita pindah ruaskan. Jadi 90 bagi 30 sama dengan 3. Jadi hasil empiris tadi H2O. Kita tambah 3 ini, kita kalikan dengan CH2O ini. Jadi C-nya 3, H-nya 6, O-nya 3. Jadi rumus molekul senyawa organiknya adalah C3H6O3. Jadi hasilnya 3CH6O3. Jadi hasil empiris tadi CH2O. Kita tambah 3 ini,
kita kalikan dengan CH2O ini. Jadi C-nya 3, H-nya 6, O-nya 3. Jadi rumus molekul senyawa organiknya adalah C3H6O3. Jadi hasilnya 3CH6O3. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai hukum kekekalan massa. Hukum Lavoisier atau dikenal dengan hukum kekekalan massa berbunyi, massa zat sebelum reaksi sama dengan massa zat setelah reaksi, di mana penelitian ini pun mengubah kimia klasik menjadi kimia modern. Konsep ini pun menjadikan landasan dari hukum-hukum kimia dasar. Anton pun dinobatkan sebagai bapak dari kimia modern. Secara prinsip, kekekalan massa sama dengan kekekalan energi, di mana energi tidak dapat berubah bentuk tanpa bisa diciptakan atau dihapuskan. Itulah penampilan dari kelompok 2. Jika ada salah dan kurangnya, kami mohon maaf. Kami sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.